Shalom. Ya, lebih kuat lagi. Shalom. Puji Tuhan. Masalah boleh kuat, tapi semangat nggak boleh lemah. Semangat kita harus terus membara dalam mengiring Tuhan. Karena Tuhan kita mau kita terus terbakar oleh apinya. Ya, firman Tuhan bilang, api cinta kepada Tuhan menghanguskan aku. Menghanguskan aku. Dia membakar aku. Dia membakar kita semua. Supaya kita semakin menggelora di dalam dia. Menggelora di dalam ikut dia. Menggelora di dalam melayani dia. Amin. Oke. Hari ini, tema hari ini kita bersama-sama belajar dari Matius 5. Kita mau gali. Judul khotbah hari ini adalah hidup di dalam kasih Allah. Hidup di dalam kasih Allah. Saya sudah sering kali bicara mengenai kepahitan sakit hati. Hari ini kita akan bicara tentang mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Judul khotbah hari ini adalah hidup di dalam kasih Allah. Kita belajar mengenai mengasihi sesama, tapi kita akan bahas dari khotbah di bukit. Karena khotbah di bukit itu mengerubah paradigma seseorang, pola pikir seseorang. Dari manusia lama jadi manusia baru. Kita semua harus dirubah. Kita semua harus dirubah. Dari manusia lama sampai jadi manusia baru. Gereja tidak boleh pusing dengan siapa kita hari ini. Gereja tidak boleh pusing dengan siapa Anda hari ini. Tapi gereja harus pusing bagaimana jadinya Anda kelak. Saudara harus jadi seperti Kristus. Harus jadi seperti Kristus. Penting sekali, gereja itu harus memuridkan. Di dalam gereja harus terjadi pemuritan. Pemuritan bukan diajar bagaimana caranya menginjili. Pemuritan itu bukan diajar bagaimana caranya menginjili. Tapi pemuritan adalah diajar bagaimana caranya saudara memikul salib, mengikut Tuhan. Menyangkal diri. Gereja harus sampai ke titik itu. Oleh sebab itu gereja harus memuridkan. Dan di dalam pemuritan hanya ada dua jalan. Hanya ada dua jalan di dalam pemuritan. Berubah atau berdalih. Itu aja. Berubah atau berdalih. Berlomba untuk berubah. Atau berlomba untuk melarikan diri. Begitu banyak orang yang ikut Yesus, begitu banyak orang yang ikut Yesus. Tapi begitu Yesus berbicara, dia berkhotbah tentang daging. Roti ini benar-benar di dalam tubuhku, kata Tuhan. Murid-murid langsung pada kabur semua. Yesus gak bilang gini sama murid-muridnya. Kamu jangan pergi ya. Udah kamu tinggal sini aja. Malah Yesus nantang gini. Kamu mau pergi juga? Kalau kamu mau pergi juga silakan. Sekali lagi saya bilang. Dalam pemuritan hanya ada dua jalan. Berulah, berubah, atau berdalih. Itu aja. Khotbah di bukit mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana caranya saudara mengalami transformasi total. Transformasi total, bukan reformasi moral. Sekali lagi, saya ulang berkali-kali, khotbah di bukit mengajarkan kita mengalami transformasi total, bukan sekedar reformasi moral. Dari manusia lama, dari dulu saya orang jahat, dulu saya pemungut cukai, saya berubah sekarang. Jadi pendeta. Bukan itu reformasi moral. Yang Tuhan mau, dari dalamnya kita berubah. Kita mengalami transformasi total. Kita dirubah. Manusia kita dirubah. Gimana caranya? Dari dalamnya kita dirubah. Saya ulang sekali lagi. Bayi serigala
bayi serigala tetap begitu lahir, dia tetap anak serigala dan dia tetap binatang buas. Gimana caranya binatang buas ini berubah menjadi binatang jinak? Harus ada yang masuk ke dalam dan merubah dia dari dalam. Dan khotbah di bukit ini mengajar orang untuk berubah, mengalami transformasi total, bukan sekedar perbuatannya yang dirubah. Kita mempelajari Alkitab bukan sejauh mana Anda tahu, bukan sejauh mana Anda tahu, tapi sejauh mana setiap perkataan Alkitab berubah menjadi tingkah laku. Mempelajari Alkitab gimana caranya, bukan sejauh mana saya tahu Alkitab, isi Alkitab. Saya gali, saya tahu isi Alkitab. Bukan itu kuncinya. Bukan itu kuncinya, tapi saudara mempelajari Alkitab dan setiap perkataan itu masuk ke dalam saudara dan mengubah setiap hidup saudara. Mengubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Kalau hanya sejauh mana saudara tahu, kalau sejauh mana saudara tahu, saudara tidak akan berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Tidak pernah akan berbeda dengan ahli Taurat. Orang ngomong apapun saudara akan counter. Ngomong apapun saudara akan counter. Kenapa? Karena ahli Taurat. Tuhan nggak cari ahli Taurat. Tuhan cari murid. Sekali lagi, Tuhan cari siapapun yang mau dimuridkan. 2 Korintus 11 ayat 16. Kuulangi lagi, ya silakan. Kuulangi lagi. Jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Paulus dianggap bodoh. Paulus dianggap bodoh. Padahal dia tahu banyak. Dia ngerti Alkitab, tapi dia tetap dianggap bodoh. Dan dia bilang, oke lah, kalau kamu menganggap aku bodoh, terimalah aku sebagai orang bodoh. Supaya ada kemegahan sedikit di sana. Minimal, kalau kamu menganggap aku bodoh, aku tetap bisa memberitakan firman Tuhan padamu. Simak ya, simak baik-baik ya. Ajaran Yesus itu untuk murid, bukan untuk orang dunia. Oleh sebab itu orang duniawi yang diliputi oleh kedagingan tidak pernah akan tahan terhadap firman Tuhan. Tidak pernah akan tahan terhadap firman Tuhan. Orang duniawi yang diliputi oleh kedagingan itu tidak pernah bisa tahan dengan firman Tuhan. Firman itu untuk membentuk manusia rohani. Oleh sebab itu, orang duniawi akan merasa firman itu penghakiman buat dia. Paham nggak sampai sini? Bagi orang duniawi, kalau saudara masih sangat duniawi dan kental, saya akan menyampaikan firman dan saudara akan bilang menghakimi. Firman Tuhan itu untuk orang rohani, bukan untuk orang duniawi. Jika engkau rindu lakukan firman Tuhan, satu-satunya cara engkau harus lahir baru. Tidak ada cara lain. Engkau harus lahir baru. Banyak dari kita merasa bertuhan, merasa kita ini orang yang bertuhan. Tapi kalau saudara angku sombong, tidak mau ditegur, saya bilang, engkau menjadikan dirimu Tuhan. Engkau mau bilang engkau bertuhan, engkau mau nyembah Tuhan, engkau mau bikin apapun, tapi kalau engkau tidak mau ditegur, saya bilang sama saudara, simak baik-baik, kalau engkau tidak mau ditegur, engkau menjadikan dirimu Tuhan. Bahaya sama sekali, saudara.
Bahaya. Khotbah di bukit, Tuhan mengajar kita memikirkan perkara-perkara rohani, bukan lagi memikirkan perkara-perkara duniawi. Jika saudara memikirkan perkara-perkara rohani dengan pola pikir duniawi, saya yakin saudara pasti akan stres. Jika saudara memikirkan perkara-perkara rohani dengan pola pikir duniawi, pasti saudara stres. 1 Korintus 1 ayatnya ke-25. 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Iya, lihat, yang bodoh dari Allah, tanda kutip, akan lebih besar hikmatnya daripada manusia. Sepinter-pinternya manusia tidak bisa menandingi hikmat Allah. Amin. Saya dapat satu pengalaman. Saya pernah mengalami satu pengalaman. Di tahun 2000, saya pernah mengalami paru-paru saya sobek 3 cm. Saya muntah darah selama 1 bulan. Keluar darah terus menerus. Kalau saudara lihat saya sekarang, saudara lihat saya gemuk. Ya, saya nggak bilang gendut. Gemuk. Tambun. Cabi katanya. Oke. Tahun 2000 saya mengalami itu. Tuhan ngomong apa? Jangan ke dokter. 1 bulan saya muntah darah, saya tidak ke dokter. Bagi dunia, bodoh. Sampai keluarga saya sampai bilang gini, mau bunuh diri nih anak. Dulu timbangan saya 60-an. 60-an dulu. Ramping, kutilang. Kurus tinggi langsing. Dulu timbangan saya 60-an. Paru-paru saya sobek 3 cm. Saya nggak ke dokter. Nggak ke dokter. Tuhan bilang apa? Jangan ke dokter. Aku mau sembuhin kamu 30 hari ke depan. Saya sempat ke dokter, ngecek ronsen, dan ternyata paru-paru saya berkabut dan sobek. Saya nggak ke dokter. Dunia bilang apa? Saya gila. Udah gila. Tapi hari ke-30 saya sembuh total. Sembuh total. Hari ke-30 saya sembuh total. Bahkan dokter yang nanganin, yang melihat hasil ronsen pertama, saya bawa hasil ronsen kedua, dia cuma geleng-geleng kepala. Lu berobat di mana katanya? Saya bilang di kamar sama Tuhan. 30 hari, dan dokter bilang apa? Paru-paru bayi. Seperti bayi baru lahir, bersih, gak ada bercak apapun. Sembuh total. Bagi dunia bodoh, tapi bagi Allah gak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita memikirkan perkara-perkara rohani dengan pola pikir duniawi, stres kita. Tahun 2005 baru nikah, sakit lagi jantung saya. Waduh, baru nikah, baru kawin. Lagi baru-barunya menikah. Jantung saya bengkak. Saya ke dokter 5 kali. Dicek semuanya. Sampai dia bilang akhirnya diputuskan pembengkakan jantung 2005. Tahu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kok saya pas pelayanan, kok saya jadi kena paru-paru, saya kena sakit jantung. Tahu dah Tuhan bilang apa? Kamu ke dokter terakhir, kata Tuhan. Kamu tidak dikasih obat, kamu sembuh total. Oke, saya ke dokter semangat dengan suara Tuhan itu. Saya pikir, waduh, ini badan lagi begini. Istri saya, waduh, jangan jadi janda.
Baru nikah berapa bulan, gue udah sakit-sakitan. Tahu nggak? Di USG lagi, dicek lagi, disuruh treatment lagi. Tahu ya dokter bilang apa? Nggak perlu obat, kamu kegemukan. Nggak perlu obat, kamu kegemukan aja, katanya. Sampai hari ini detak jantung saya normal. Saya nggak pernah ke dokter jantung lagi. Nggak pernah. Sehat. Saya masih, waktu itu ya, sekarang udah nggak olahraga nih. Dulu olahraga, saya masih main badminton. Masih kuat lah, 2 set, 2 game masih kuat. Sekarang nggak tahu, mungkin dua angka. Waktu itu masih kuat. Sekarang udah enggak. Kalau kita memikirkan apa yang Tuhan ngomong, kita cerna dengan otak manusia, pasti kita bilang, stres gua, nggak bakal bisa. Tuhan bilang, maju. Stres kita, nggak mungkin. Tuhan bilang, ayo, retret. 31 Desember. Waduh, ada pembatasan segala macam kemarin. Stres kita pikirin dengan otak. Betul nggak? Oh enggak. Kalau ditangkap bilang tuh gembala. Kalau ditangkap kan tinggal tunjuk saya. Kalau ditangkap saya tinggal nunduk. Stres kita mikirin. Waduh, gimana nih? Ternyata Tuhan kalau sudah berkehendak jalanin aja. Jalanin aja. Kayak tanggal 13 kemarin. Stres saya mikirin ibadah online. Ibadah atau online? Ibadah atau online? Kenapa? Di TV bilang pembatasan semua. Sementara saya lihat ada yang dari Cibitung, ada yang dari Cikarang, ada dari Jonggol. Waduh, ini orang dari luar kok, dari luar daerah. Ada yang dari Bekasi. Saya gimana ya? Di hati cuman bilang, aduh udah online aja dah, aman. Minimal menghemat kos. Otak kita bilang, udah dah, online. Tapi suara Tuhan bilang, jangan. Jalan terus. Istri saya bilang, tahun ini kita berjalan di atas kemustahilan. Apa yang menurut manusia mustahil, Tuhan nyatakan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Waktu singkat kita mau retret lagi. Celengan jangan lupa diisi. Celengan jangan lupa diisi. Udah diisi, bawahnya dibolongin, korek. Ya ampun, Bu Fitri stres. Jangan ya. Pak, celengan saya hilang. Lu hilang-hilangin. Nah, kalau sampai Tuhan ngomong lagi, retret lagi, saya ngurut kepala. Kenapa? Karena benar loh, benar. Nggak mudah ngelewatinnya, nggak mudah. Tanggung jawab itu besar. Mempertaruhkan apakah ini benar suara Tuhan ataukah ini suara daging. Itu nggak gampang. Butuh mingguan loh kita begini. Nggak bergerak loh. Sampai ngeklik. Saudara tahu kalau ngeklik, udah klik, udah kena, gitu udah kena, gue yakin deh jalan aja. Nah, nunggu ngekliknya itu lama. Nggak gampang. Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Beda jauh rancangan Tuhan sama rancangan kita. Apa yang kita rancangan dengan apa yang Tuhan rancangan nggak nyambung. Gimana caranya lu ngikutin rancangan Tuhan atau Tuhan harus ngikutin rancangan kita? Tuhan ngikutin rancangan kita mustahil. Kita yang harus ngikutin rancangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan merancang masa depan kita indah dan penuh harapan.
Nggak mungkin Tuhan harus kita paksa untuk ngikutin kita, nggak mungkin. Percaya aja. Kalau Tuhan udah bicara, percaya, pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang, hari ke depan makin gak nyaman, ya udah, dunia makin gak nyaman. Tapi kita harus cari kenyamanan di dalam Tuhan. Kenyamanan kita cuma di situ, gak ada lagi di dunia. Dunia gak akan pernah nyaman. Tapi gimana caranya kita nyaman di hadirat Tuhan? Amin. Sekarang kita sama-sama belajar khotbah di bukit. Kita lihat dari Matius 5 ayat 38 sampai 42. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Nanti kita akan sambung terus sampai 48. Tapi ini sampai 42 dulu. Saya akan bahas sedikit demi sedikit. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini hukum Taurat. Ini Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pak Yogo mukul saya. Dah, gigi saya putus. Saya minta giginya. Mau nggak tukeran gigi? Lebih baik enggak. Lebih baik kita enggak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mata cungkil, minta mata lagi, ganti. Bukan itu maksudnya. Di sini Tuhan bicara soal keadilan. Di sini Tuhan sedang bicara soal keadilan. Keluaran 21 ayat 24. Di sini Tuhan bukan mengajar saudara untuk balas dendam, tapi Tuhan bicara soal keadilan. Keluaran 21 ayat 24. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Iya. Ini bukan berarti harus dapat apa yang kita sudah hilang. Bukan. Tapi keadilan. Tuhan bicara keadilan. Tuhan sedang bicara keadilan. Orang dunia selalu menuntut. Simak ya, simak baik-baik. Simak baik-baik. Orang dunia itu selalu menuntut. Tapi orang rohani itu selalu memberi. Orang dunia penuh dengan tuntutan-tuntutan. Tapi kita, orang-orang yang mengaku rohani, harus memberi, bukan menuntut. Terus lanjutkan di ayat 39. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Iya. Saya nggak perlu bahas lagi ya. Menampar pipi kanan berarti dengan punggung tangan. Tradisi orang Yahudi kalau menampar dengan sini arti mempermalukan. Itu dendanya sekitar 200 dinaran. Tapi kalau menampar dengan ini, itu dendanya 2-3 kali lipat dari itu. Artinya, saya sangat mempermalukan orang itu. Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi kanan, berarti dengan punggung tangan, kamu dipermalukan. Beri dirimu dipermalukan lebih lagi. Bagi orang dunia, ini bodoh. Sekali lagi, bagi orang dunia, ini bodoh. Tapi bagi Allah, ini bicara soal kasih. Di mana kasih melepaskan harga diri. Kalau saudara bilang, saya hidup di dalam kasih, tapi harga dirimu kuat, engkau tidak bisa disentuh, tidak bisa dijamah, engkau gak bisa ditegur. Saya bilang sama saudara, engkau belum di dalam kasih, engkau masih di luar kasih. Kasih itu melepaskan harga diri, karena harga diri adalah buah dari ego. Di mana ketika saudara sedang dilukai, sedang disakiti, sedang mengalami aniaya, gimana caranya saudara tetap berdamai dengan siapapun, tetap berdamai dengan orang itu.
Jika engkau masih mempertahankan harga diri, berarti engkau mempertahankan egomu. Dan orang yang mempertahankan ego adalah orang yang tidak hidup di dalam kasih. Terus lanjutkan. Matius 5 ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Kalau ada orang yang mengingini bajumu, serahkan jubahmu. Kalau mengingini baju misalnya baju saya pakai jas. Kalau ada orang mengingini baju kita, serahkan sampai ke jas kita. Jubah kita semua kita serahkan. Artinya apa? Saudara tidak terikat dengan apapun. Tidak terikat dengan apapun. Kasih tidak membuat orang terikat dengan apapun. Karena keterikatan seseorang dengan sesuatu itu adalah buah dari ego. Sampai sini paham? Ketika saudara mempertahankan harga diri, berarti saudara masih hidup dalam ego. Ketika saudara terikat dengan harta benda, barang-barang, berarti saudara masih ego. Yang berikutnya. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Iya. Siapapun yang meminta engkau berjalan bersama dia dengan 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Ini orang Yahudi dulu, di kebiasaan orang Yahudi dulu, mereka kan hidup di dalam jajahan Romawi. Ya. Orang Romawi itu selalu menuntut orang Yahudi sebagai budak-budak, sebagai orang jajahannya, bawain barang. Nah, ketika dibawain barangnya, bawa barang-barang orang Romawi, dia bawa barang-barang orang Romawi, dan orang Romawi menuntut perjalanan sejauh yang ditentukan. Tapi ada keterikatan di situ. Ada keterikatan, itu bedanya dengan kita hari ini. Keterikatannya di mana? Ketika dia sudah mengucap, saya mau ke sana, itu nggak boleh lebih lagi. Ada hukumnya di situ. Antar saya misalnya ke BNB. Ya sudah sampai BNB aja, kita bawain barangnya. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu kena hukum lagi. Beda lagi. Itu ada hukum lagi. Makanya Tuhan di sini bilang, siapapun memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Artinya, orang-orang yang hidup di dalam kasih, kuat menanggung derita. Kuat menanggung derita. Saudara hidup dalam kasih nggak? Saudara dimaki-maki, saudara bisa tahan nggak? Bisa tahan nggak dimaki-maki? Istri kita lagi ngomel, wah, udah mah sana balik, pijitin. Udah mah balik sana, balik, pijitin. Aduh, di belakang. Kuat kita tanggung derita. Ngomel, kita diem aja. Di situ lo kelihatan kekuatan rohani kita. Kekuatan rohani kita terlihat, tertampak ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang rohaninya lemah, itu pasti akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pasti, nggak mungkin nggak. Terus 42. Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Iya. Beri, artinya tidak terikat dengan apapun. Karena keterikatan buah dari ego, saudara kuat menanggung derita. Kalau saudara hidup di dalam kenyamanan, memaksa diri hidup di dalam kenyamanan, saudara hidup di dalam ego, bukan di dalam kasih. Kasih itu melepaskan harga diri. Harga diri itu buah dari ego. Sekarang saya minta sama saudara, ayo selidiki diri kita. Dari pagi sampai sekarang, berapa banyak tuntutan yang keluar dari mulut kita terhadap orang lain?
Saya ulang sekali lagi, berapa banyak sudah tuntutan yang keluar dari mulut kita terhadap orang lain? Saya ulang sekali lagi, kasih itu memberi, bukan menuntut. Kalau engkau menuntut, orang berubah menurut kemauanmu, saya bilang, engkau belum hidup di dalam kasih. Suami istri yang syarat dengan tuntutan, tidak pernah akan bisa bertahan lama. Dalam kehidupan gereja antara jemaat dengan gembala atau jemaat dengan pekerja, kalau ada tuntutan saling menuntut satu dengan yang lain, tidak akan pernah bertahan lama. Kenapa? Di balik tuntutan itu nampak jelas ego seseorang. Sekali lagi, di balik tuntutan itu nampak jelas ego seseorang. Dari pagi sampai sekarang, berapa banyak tuntutan yang sudah kita ngomong? Ayo, selidikin kita sendiri. Sepanjang hari dari kemarin, berapa banyak tuntutan yang udah kita tuntut ke orang lain? Sampai orang bilang, bawel. Kenapa? Ngoceh, nuntut terus kerjaannya. Kau sama kayak lokomotif. Tut. Nuntut terus kerjaannya. Stop nuntut. Start giving. Mulai memberi. Ya, suami istri bilang, "Pak, mau apa, Pak? Ma, mau apa? Mau mie? Ya, oke, saya beliin, tapi duitnya belum ada." Gak apa-apa. Mama mau apa? Mau buah. Sekarang saya belum bisa beliin buah. Buah roh dulu ya. Sabar sama istri, sabar sama suami. Bener loh, buah roh itu lebih manis dari buah apapun. Betul nggak? Begitu suaminya nggak ada, istrinya kangen banget. Begitu istrinya ada, suami kangen banget. Kenapa? Karena ada buah roh di istri dan suami. Oke? Ya, oke. Saya bukan konseling perkawinan, bukan. Tapi ini soal tuntutan. Kita bicara soal tuntutan. Nyata banyak orang bersaksi ketika kebutuhannya terpenuhi. Tapi berapa banyak orang mau bersaksi ketika Tuhan tidak beri sesuai dengan apa yang dia inginkan? Simak baik-baik. Tahukah saudara, tuntutan membawa orang pada rasa kecewa, tapi memberi membawa seseorang pada rasa puas rohani. Kepuasan rohani, bukan jasmani. Sekali lagi, tuntutan akan membawa kita pada rasa kecewa. Semakin banyak kita nuntut, semakin banyak kita kecewa. Kita tuntut anak kita, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini. Tambah banyak list tuntutan, tambah banyak kekecewaan kita. Amin gak? Jadi mesti bikin apa? Stop nuntut, start doa. Saya bilang kemarin, ubah kekhawatiranmu jadi kuasa doa. Ubah kekhawatiranmu, ubah ketakutanmu jadi kuasa doa. Itu yang gak pernah ada di dunia. Tuhan mengajar kita untuk memberi, bukan menerima. Keluaran kisah 20 ayat 35. Kisah 20 ayat 35. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Iya. Ini ucapan para rasul. Saudara boleh cari di Alkitab. Ini tidak ada, berarti ini ucapan lisan. Ucapan lisan dari Tuhan Yesus. Cuman ada di Kisah Rasul ini. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ego bersifat menerima.
Saya ulang, ego bersifat menerima, tapi kasih bersifat memberi. Ego itu mengambil, kasih itu selalu memberi. Sekarang saudara lihat 10 hukum Taurat. Lihat 10 hukum Taurat. Saudara udah usah buka, saudara perhatiin. Hafal gak? Jangan begini, jangan ini. Oke ya? Oke ya. Sekarang bagian antara sesama manusia. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Oke? Dalam 10 perintah Allah, Tuhan tidak larang orang memberi. Simak ya. Dalam 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah, Tuhan tidak larang untuk memberi. Tapi Tuhan melarang untuk mengambil. Betul gak sih? Tuhan tidak larang untuk memberi. Jangan memberi kepada Pak Yogo. Enggak, Tuhan gak larang. Tapi Tuhan larang, jangan ingin miliknya. Betul gak? Salaman dulu kita. Oke. Salaman dulu. Baru 9 kali hari ini. Oke. Manusia rohani suka melepaskan haknya. Aduh, ini yang susah nih. Manusia rohani suka melepaskan haknya. Ketika saudara ditabrak, saudara nggak nuntut. Itu saudara melepaskan hak. Mobil saudara lagi jalan baik-baik, ditabrak, dar. Saudara nggak nuntut, saudara melepaskan hak. Gampang nggak? Enggak. Itu ego kita yang dimatiin. Mobil saya lagi jalan, ditabrak dari sini, ditarik, ditabrak, diseret. Kakek-kakek udah tua, benar-benar udah tua. Saya turun, saya lihat, ya ampun, kelipet mobilnya, kelipet, benar-benar kelipet. Saya bilang, aduh, kelipet. Terus si bapak, Pak, sorry bapak nabrak. Enggak, gua nggak nabrak. Ini asli, istri saya tahu. Enggak, saya nggak nabrak. Kamu yang nabrak. Pak, gimana? Kamu yang nabrak saya. Ya udah deh. Itu saya masuk mobil. Ya udah deh, biarin aja. Kita ngeladenin, kita sama-sama tulalit sebenarnya. Tapi ya udahlah. Mau bikin apa? Kita lepasin hak kita. Besoknya saya bawa ke bengkel. Ini saya bilang, aduh, ini pasti ratusan ribu. Bisa jutaan. Tahu nggak berapa duit? 50.000 mulus lagi. 50.000. Kita belajar melepaskan hak kita. Dulu mobil saya ditabrak, cegar, debar, belakang, kiri, kanan, hancur. Saya nggak pernah nuntut. Bahkan orang yang nabrak saya sempat layanin. Beberapa orang yang nabrak saya sempat layanin. Hancur mobilnya, hancur. Tapi kemudian Tuhan gantiin. Tuhan gantiin. Belajarlah. Kalau saudara benar-benar hidup dalam kasih, belajar melepaskan hak. Belajar memberi, bukan mengambil. Belajar memberi, bukan menerima. Itu namanya hidup di dalam kasih. Manusia rohani suka melepaskan haknya. Orang yang melakukan kasih akan nampak bodoh di mata dunia. Sekali lagi saya ulang. Orang yang melakukan kasih akan nampak bodoh di mata dunia. Apa yang Tuhan ajar kepada kita? Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan dunia. Dari kecil kita sudah dituntut untuk mengambil hak kita. Untuk mengambil hak kita. Terus dari kecil kita dituntut begitu. Tapi Tuhan ngajar kita, lepasin hak kamu. Hebat gak Tuhan? Tuhan ajar kita bukan gak boleh terima. Tapi Tuhan mengajar kita tulus kalau saudara mau menolong. Tulus jika mau menolong. Ketulusan lihatnya gimana? Dia baik sama saya. Saya tolong dia. Begitu dia jahat sama saya, gua gak akan tolong. Gua tutup pintu berkat dari dia. Tanpa sadar, itulah kejahatan rohani. Itu kejahatan rohani. Kejahatan tersembunyi.
Dengan alasan apa? Gue udah gak sepaham sama dia. Gue gak bisa nolong dia lagi. Itu jahat luar biasa. Sekali lagi saya bilang, itu jahat luar biasa. Ya, Tuhan gak pernah ngajarin itu. Tuhan ngajari kita harus memberi walaupun kita dilukai. Oke. Tuhan mengajar kita berbeda dengan orang-orang dunia. Tuhan tahu bahwa kalau tuntutan itu membawa kita pada kekecewaan. Oleh sebab itu, Tuhan nggak mau kita masuk di dalam tuntutan itu. Tuhan mengajar kita, kasihi musuh-musuhmu. Sekali lagi saya bilang, Tuhan mengajar saudara dan saya, kasihi musuh-musuhmu. Melepaskan hak dan memberi adalah inti soal pengampunan dan memaafkan orang lain. Catat di hati saudara. Melepaskan hak dan memberi adalah inti soal mengampuni dan memaafkan orang lain. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita pun sudah diampuni. Dan Tuhan telah membuktikan, dia turun ke dunia, dia lepasin semua haknya sebagai anak raja. Ia sebagai pemilik sorga, dia lepasin semua haknya. Dia jadi manusia. Itu hebat luar biasa. Dan Tuhan ngajar saudara hari ini untuk lepasin semua hak saudara. Menjadi seperti Kristus. Nggak gampang. Nggak gampang, sangat tidak gampang. Lihat Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Saudara coba bisa bayangin nggak? Kalau Yesus nggak mau lepasin haknya, apa jadinya kita hari ini? Kita cuma bilang celaka kita. Betul nggak? Terus Filipi 2. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus 7. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lihat ya, ini melepaskan hak. Dan Tuhan ngajar, kekristenan itu melepaskan hak, bukan menuntut hak. Saya bingung luar biasa kalau ada orang Kristen berebut warisan. Rebutan warisan, tarik-menarik antar saudara, rebutan warisan. Saya bilang, di manakah kasih? Kasih itu memberi. Kasih itu melepaskan hak. Bodoh dong Pak. Enggak bodoh. You akan mendapatkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Kalau kita menuntut hak kita selama di dunia, bisakah saudara bayangin, kalau saudara menuntut hakmu di dunia, engkau akan kehilangan hakmu di sorga. Betapa celakanya kita. Amin. Terus Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapa di sini mau ditinggikan? Mau ditinggikan? You harus jadi keset dulu. Harus jadi yang paling rendah dulu. Nggak bisa saudara ditinggikan, mau tinggi terus, selama-lamanya tinggi, nggak bisa. You harus paling rendah dulu, baru saudara bisa ditinggikan. Oke? Belajar ya, melepaskan hak kita. Melepaskan hak kita, dan tidak menuntut, tapi memberi. Oke? Sampai sini, paham? Saya tanya sama saudara, saudara sudah hidup dalam kasih belum? Ragu kan? Sudah hidup dalam kasih belum? Jawab aja amin. Paling aman. Justru saya nanya begini siapa? Supaya kita berubah ke depan.
Nggak lagi nuntut, tapi belajar kita memberi. You semakin banyak nuntut, you semakin banyak kecewa, gitu aja. Belajar dong lepasin hak. Nah, sekarang kita sama-sama belajar di Matius 5 ayat 43 sampai 48. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Oke, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saya tanya, siapa ya? Siapa? Buati. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasih saya ayatnya di Perjanjian Lama. Ada nggak? Ada nggak? Yang ada, angkat tangan. Yang ada, angkat tangan. Ada nggak sih? Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ada nggak di Alkitab? Di Perjanjian Lama? Ada di Perjanjian Lama? Yang bilang ada, angkat tangan. Yang bilang nggak ada, angkat tangan. Yang nggak ngerti, angkat kaki. Saudara boleh selidikin di Perjanjian Lama. Kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Nggak ada. Lah Tuhan ngomong dari mana dasarnya? Tuhan ngomong dari mana dasarnya? Simak ya, simak baik-baik ya. Sekarang lihat lagi contoh. Contoh satu, ini contoh. Ini bukan dasar ayat, tapi ini contoh. Mazmur 139 ayat 21 sampai 23. Mazmur 139 ayat 21 sampai 23. Mazmur 139 ayat 21. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan? Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau? Orang-orang yang menolak Engkau, aku patut benci. Terus? Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Orang-orang yang bangkit menentang Tuhan, aku benci dia. Dasarnya apa? Tadi saudara bilang di Perjanjian Lama tidak ada. Dasarnya apa? Terus lanjutkan dua-dua. Mazmur 139 ayat 22. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Iya, aku sama sekali membenci mereka karena mereka menjadi musuhku. Mereka itu menjadi musuhku. Bahasa Inggris. I hate them with perfect hatred. Waduh, aku benci mereka dengan kebencian yang sempurna. Dasarnya apa? Kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tuhan bilang, firman berkata. Sementara di Alkitab, kok enggak ada di Perjanjian Lama? Terus Mazmur bisa ngomong begini, pasti dia ada dasar. Pasti dia ada dasar. Betul nggak? 23. Ini bukan berarti ditujukan kepada orang-orang yang menyakiti pemazmur. Tapi pemazmur membenci orang-orang yang membenci Allah. Orang-orang yang menolak Allah. Dia bilang, saya membenci mereka dengan kebencian yang sempurna. Terus, tapi lanjutannya diikutin ini. Coba diikutin ini. Terus, Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidiki aku Tuhan. Selidiki pikiranku. Benar gak aku ini? Oke. Saya bilang gini. Mungkin saudara bingung. Lah, kalau gitu dapatnya dari mana? Ayat ini berbicara bukan kepada kebencian pada orang yang menyakiti pemazmur, tapi pada orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Simak ya, simak baik-baik. Rabi Yahudi dan para ahli Taurat
mengajarkan satu kitab yang namanya Mishnah. Rabi Yahudi dan para ahli Taurat mengajarkan satu kitab yang namanya Mishnah. Dan ajarannya itu hebat, luar biasa. Kenapa? Gini, salah satu contoh ajarannya. Ini ada orang fasik, lagi melahirkan. Dia butuh pertolongan. Di ajaran Mishnah, dibilang, lu jangan tolong dia. Jangan pernah menolong dia. Kenapa? Karena dia fasik. Dia lagi melahirkan, anaknya nggak bisa ditolong, anaknya nggak ada makan. Lebih baik anaknya mati daripada kamu tolong. Itu ajaran Mishnah. Oke, sampai sini saya jabarin sedikit demi sedikit ya. Ajarannya tuh seperti itu. Nih orang-orang, makanya ada satu kisah, salah satu kisah. Itu orang Samaria yang baik hati. Betul? Betul ya? Orang Yahudi nggak bisa nolong. Tapi orang Samaria nggak ngikutin peraturan. Nggak ada peraturan Mishnah di mereka. Mereka siap menolong kapanpun. Kadangkala orang-orang duniawi lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen menolong selalu dengan ini. Kita selalu cenderung pakai perasaan kita. Suka atau tidak. Saya nggak suka, saya nggak tolong. Waduh, itu kejahatan besar itu. 1000 orang bilang baik, 1000 orang bilang dia baik. Tapi satu orang ketika dia bilang, gua nggak akan tolong karena dia sudah menyakiti saya. 1000 orang bilang baik, tapi Tuhan tetap di mata Tuhan, dia tidak berkenan. Kenapa begitu? Karena dia bilang, gua nggak akan tolong selama dia nyakitin gue. Waduh, saya bilang sama saudara ya, jangan ditolong. Di Mishnah itu diajarkan, jangan ditolong walaupun dia sendirian. Mishnah itu apa? Mishnah itu adalah buku hukum paling berpengaruh di bangsa Yahudi. Buku hukum yang paling berpengaruh di bangsa Yahudi. Dan itu sudah mendarah daging di dalam mereka. Kalau kamu tolong orang-orang fasik, kamu ikut dalam dosa kefasikan. Tapi di sini Tuhan datang ke mereka. Tuhan bilang apa? Rubah semuanya. Baca ayat 24. Bukan 24. 43. Mazmur 5, ya. 44. Ya. Matius 5 ayat 44. Nih, kitab Mishnah bilang, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi Tuhan bilang gini. Makanya Tuhan bilang, nggak ada saudara mau cari di perjanjian lama tuh nggak ada. Kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Nggak ada. Tapi orang Yahudi percaya itu. Kenapa? Karena mereka pegang kitab Mishnah. Itu kitab hukum paling berpengaruh di bangsa Yahudi. Terus. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Simak ya, simak baik-baik. Ini nancepin di hati. Saya minta saudara simak baik-baik. Orang yang bisa mengasihi musuhnya adalah orang yang bisa mengasihi siapapun. Ikuti kata-kata ini ya. Orang yang bisa mengasihi musuhnya adalah orang yang bisa mengasihi siapapun. Kalau saudara mengasihi orang yang baik, nggak ada bedanya sama orang dunia. Tapi kalau saudara mengasihi musuh-musuh saudara, saudara pasti gampang mengasihi siapapun. Mau baik, mau jahat, gampang.
Nggak gampang loh ngikutin ini. Hukum Taurat itu masa pedang. Siapa berdosa harus mati tanpa belas kasihan. Dan dosa itu serius. Dosa paling serius adalah membenci Allah. Membenci Allah. Di hukum Taurat. Dosa paling serius adalah membenci Allah. Makanya dibilang tadi di Mazmur 139, aku membenci mereka dengan kebencian yang sempurna. Dasarnya apa? Misna. Kebiasaan orang Yahudi. Saudara juga sudah terbiasa kok hari ini. Sudah terbiasa mengasihi yang mengasihi. Mengasihi yang mengasihi dan membenci siapapun yang menyakiti. Sudah terbiasa. Seperti kita terbiasa seperti orang Yahudi. Hari ini Tuhan bicara sama saudara dan saya supaya kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Dan berdoa buat siapapun yang telah menyakiti kita. Tuhan mengubah pola pikir kita. Tuhan mengubah pola pikir kita. Prinsip perjanjian lama itu keadilan. Prinsip dari perjanjian lama itu keadilan. Keadilan harus ditegakkan supaya hukum bisa tegak. Tapi Tuhan datang ke dunia, Tuhan ajar kita prinsip yang berikutnya namanya kasih. Di balik kasih, keadilan tetap bisa tegak gak? Tetap di balik kasih, keadilan tetap bisa tegak. Dan di balik kasih juga ada didikan. Kalau kasih tidak disertai didikan, itu namanya kasih kebablasan. Oke, Burita misalnya. Burita. Bukan gurita, Burita. Burita misalnya. Anaknya, Austin. Misalnya tolak dalam nama Yesus, berantem sama temannya. Kita pegangnya pakai prinsip apa nih? Prinsip kasih, kita pasti bela Austin. Betul lah? Kalau kita pakai prinsip keadilan, kita lihat siapa yang salah. Siapa yang salah? Oh, yang salah Austin. Tetap Austin yang bermasalah. Austin yang harus dihukum. Sorry, maaf. Tolak dalam nama Yesus ya. Kita pakai prinsip apa? Nah, banyak orang pakai prinsipnya apa? Kasih, tapi kasihnya yang salah. Kasih daging. Lu nyakitin anak gue, lu nyakitin gue. Lu nyakitin anaknya, sama aja lu nyakitin bapaknya. Sekalian, gue nyakitin kongnya. Banyak orang pakai prinsipnya gitu. Udah tahu yang benar, yang salah yang mana, buta. Sekali lagi saya bilang, buta. Nggak tahu yang benar yang mana, buta. Kasih kita kebablasan. Kita salah semuanya. Tuhan datang, Tuhan ajar prinsip kasih. Di balik kasih ada keadilan. Kita lihat siapa yang salah, siapa yang benar. Nggak bisa sembarangan. Dasar kasih. Dasarnya harus kasih. Kasih itu harus benar. Kasih yang benar melihat keadilan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kasih dan keadilan sangat bertalian dan gak bisa dipisahkan. Dan di balik kasih juga ada didikan. Benar gak di balik kasih ada didikan? Benar. Karena misalnya ini Sony ini anak saya. Anak saya yang paling besar. Kan saya mengasihi dia. Karena saya mengasihi dia gak boleh salah jalan. Ketika dia salah jalan, saya panis dia, saya didik dia. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Saya gak mau lu masuk penjara. Saya gak mau lu masuk neraka. Gue didik lu. Karena saya mengasihi dia. Berapa banyak orang-orang tua gak bisa didik anak? Kenapa? Kasihnya kebablasan. Mata orang tua banyak dibutakan.
Nggak lihat siapa benar, siapa salah. Yang penting anak gue pasti benar. Salah, itu salah. Kalau engkau hidup di dalam kasih, harus ada keadilan. Semakin rendah pengenalan kita akan Allah. Simak ya. Semakin rendah pengenalan kita akan Allah, semakin serupa Allah di benak kita dengan kita. Bingung kan? Semakin rendah pengenalan kita akan Allah, semakin serupa Allah di benak kita dengan kita. Bu Wati nyakitin saya. Bu Wati tiba-tiba kena sakit. Dalam hati saya, aduh puji Tuhan, syukur. Tuhan hantam dia. Bukankah di otak saya menjadikan Tuhan seperti saya? Tuhan jahat seperti saya? Benar gak? Itu kenapa? Karena saya rendah pengenalan saya akan Tuhan. Tambah saya rendah, semakin sama Tuhan sama saya. Betul gak sih? Sekarang gimana? Orang nyakitinmu. Gimana? Ayo. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Disakitin. Saya lagi khotbah di Sweetin. Kita berdoa. Disakitin justru membuat kita semakin intim sama Tuhan. Tambah disakitin semakin intim. Saya bilang sama saudara, saudara menyakiti orang lain, orang itu membalas kejahatan dengan kejahatan, you aman. Saya bilang, orang itu balas, aman. Tapi kalau saudara sakitin, orang itu berdoa, you dalam bahaya. Sakitin orang itu berdoa, kita dalam bahaya. Jangan pernah mengingini kerusakan orang lain. Saya ulang, jangan pernah mengingini kerusakan orang lain. Aduh, udah berapa lama ya? Ini udah jam segini. Kita split jadi 2 sesi atau 1 sesi ini? Jadi 2 sesi aja ya. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Kalau diterusin seminar ini, seminar mengampuni, masih panjang. Masih panjang, bahannya masih banyak. Tenang aja, minggu depan kita korek mengenai mengampuni orang lain. Tapi dengan versi yang berbeda yang selama ini saya bahas. Percaya ya. Kalau saudara bilang, saya orang yang hidup dalam kasih. Artinya saudara bilang, saudara siap mengampuni tanpa pamrih. Saudara siap mengasihi tanpa pamrih. Amin. Saya ngelihat banyak orang kasihnya itu berpamrih. Bahaya itu, kasih berpamrih itu bahaya. Ayo sama-sama, saudara dan saya, kita sama-sama berubah. Minggu depan kita lanjutkan pembahasan ini. Tuhan berkati, amin.